Hai Greeters dimanapun kalian berada, selamat datang di Gridman History. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan di bidang kedokteran. Yah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai sosok jenius yang mengubah dunia bedah medis dunia, beliau adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Dari namanya kita sudah bisa menebak sosok yang satu ini adalah ilmuwan jenius Islam, bahkan kejeniusannya itu masih dipakai sebagai pedoman dunia kedokteran sampai sekarang. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ahli bedah muslim Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah orang yang lebih maju dari zamannya. Dikenal sebagai bapak bedah operatif, ia menemukan lebih dari 200 alat bedah di abad ke-11 itu telah menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Sayangnya, ia tidak diberi kredit yang cukup untuk penemuannya. Mungkin, jika Al-Zahrawi hidup di masa sekarang beliau telah menjadi orang kaya dari hak paten penemuannya itu. Al-Zahrawi lahir pada 936 Masehi di El Zahra dekat Cordoba di Spanyol Selatan. Zahrawi tumbuh dewasa pada masa kekhalifahan Umayyah, salah satu periode paling makmur dalam sejarah Islam. Sebagai seorang yang jenius dalam ilmu medis, ia menghabiskan lebih dari 50 tahun melayani sebagai dokter pemerintahan untuk Khalifah kedua Cordoba, Al-Hakam II, dan Al-Mansur, penguasa de facto Muslim Spanyol. Diriwayatkan bahwa silsilah keluarganya berasal dari Al-Ansar dari Al-Madinah Al-Munawwarah yang sekarang menjadi bagian kerajaan Arab Saudi. Salah satu buku Al-Zahrawi yang sangat terkenal adalah Kitab Al-Tasrif, ensiklopedia bergambar pertama tentang alat-alat bedah, yang digunakan sebagai manual di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun. Itu mempengaruhi perspektif ilmiah modern tentang bedah operatif dan berkontribusi pada Renaissance Eropa. Buku ini terdiri dari 30 bab, hasil dari praktik dan pengalaman medis Zahrawi selama 50 tahun. Umumnya dia dikenal dengan nama latinnya Albucasis. Keterampilan dan pengetahuan Al-Zahrawi tentang pembedahan membuatnya mendapatkan gelar ahli bedah abad pertengahan terbesar di dunia Islam dan abad pertengahan. Ia memelopori penggunaan catgut untuk jahitan internal dan instrumen bedahnya masih digunakan sampai sekarang. Al-Zahrawi dipengaruhi oleh pengobatan penyakit seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dan menggunakannya untuk mengobati orang. Dia mengembangkan alat bedah untuk operasi caesar dan operasi katarak, serta orang pertama yang menemukan akar penyebab kelumpuhan. Sebelum dia, tidak diketahui apa sebenarnya yang menyebabkan kelumpuhan. Al-Zahrawi menjelaskan bagaimana itu berasal dari patah tulang belakang. Dia juga dikenal menggunakan kombinasi unik bahan kimia untuk sterilisasi alat bedah, yang memiliki dampak serupa dengan sifat antibakteri di zaman kita. Lebih dari 100 tahun setelah kematian Zahrawi, penerjemah manuskrip ilmiah Italia yang terkenal Gerard of Cremona tiba di Spanyol untuk menerjemahkan karyanya dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Pada 1250, Inggris memiliki manuskrip medis pertamanya, yang sekarang tertua, dan menurut British Medical Journal, manuskrip tersebut memiliki kesamaan yang mengejutkan dengan ensiklopedia Al-Zahrawi. Al-Zahrawi juga memainkan peran penting dalam diagnosis bedah saraf. Ini mencakup manajemen cedera kepala, cedera tulang belakang, patah tulang tengkorak, hidrosefalus, dan efusi subdural. Ana Ruiz dalam Fibran Andalusia, The Spice of Life in Southern Spain, 2007 menuliskan, Andalusia menjadi tempat munculnya para ilmuwan muslim, seperti Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Abu Ishaq Al-Zarqali, Abu Hakam Al-Kirmani, dan lainnya, termasuk Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi meninggal dunia pada 1013 M dalam usia 77 tahun. Dikutip dari Islam and Science 2007, yang ditulis Yahya Muhammad, Al-Zahrawi sempat mengabdi untuk keluarga penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah saat itu, Khalifah Al-Hakam II, sebagai dokter khusus kerajaan. Meski telah meninggal, tetapi segala penemuannya masih dibutuhkan dan dipakai untuk menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Sekian pembahasan tentang tokoh dunia kali ini, semoga dapat menjadi inspirasi dan menambah pengetahuan Greeters semua. Sampai jumpa di video yang lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, sertakan juga komentar. Mari sama-sama berbagi pengetahuan dan kisah sosok berpengaruh dunia. Sampai jumpa pada video selanjutnya.